Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau malam hari ini Tuhan berikan kita sekali lagi kesempatan untuk kita boleh berdoa bersama-sama. Secara khusus kita akan berdoa bagi pelayanan misi. Sebelum kita masuk dalam jam doa kita, mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Kami bersyukur ya Tuhan, di tengah segala hiruk pikuk kegiatan kami, malam hari ini Tuhan berikan kami waktu sejenak untuk kami boleh berdiam diri di hadapan Tuhan. Kami boleh memberi waktu untuk kami boleh memuji nama Tuhan. Bahkan kami secara khusus boleh berdoa, mendukung bagi anak-anak Tuhan yang melayani di ladang misi maupun yang sedang studi untuk mempersiapkan diri mereka melayani di ladang misi Tuhan. Biar Tuhan yang hadir di dalam jam doa kami, berikan kami hati yang sungguh rindu boleh berdoa bagi pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang pun yang terlalu lemah untuk bisa dipakai oleh Tuhan. Dan tidak ada yang terlalu kecil untuk bisa berguna bagi kerajaan Tuhan. Setiap jiwa berharga dan bisa menjadi alat yang mulia di tangan Allah kita yang Maha Kuasa. Karena itu siapapun kita, Bapak Ibu Saudara, mari kita mau memberi diri kita untuk boleh dipakai Tuhan, untuk bekerja, melayani Dia, selagi Tuhan masih berikan kita kesempatan. Saya mau mengajak setiap kita untuk boleh menyanyikan satu lagu Tuhan, inilah hidupku, aku rindu boleh mempersembahkan hidupku bagi kemuliaan. Jadi
juga boleh menjadi kerinduan kita. Setiap kita mau dipakai Tuhan menjadi alat untuk boleh menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan tentang kebesaran Tuhan. Dan malam hari ini, saudara, satu kesempatan yang indah kalau Tuhan boleh berikan kita kesempatan boleh mendengarkan sharing dari dua saudara kita, yaitu Urugi dan Tekies, bagaimana mereka menjawab panggilan Tuhan, mereka mentaati panggilan Tuhan, meninggalkan kampung halaman mereka untuk mereka pergi ke Pulau Jawa dengan satu tujuan, yaitu menggenapi apa yang menjadi visi Tuhan. Mari kita bersama-sama mendengarkan sharing dari kedua saudara kita, Urugi dan Tekies. Selamat malam, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau malam hari ini kita boleh menjumpai dua saudara kita, yaitu Urugi dan juga Tekies. Ya, Urugi ini adalah anak asli Papua yang selama ini gereja kita beritakan Injil, sudah dukung dia selama dia studi di STT SAPPI ya. Dan untuk Tekies Murid, dia didukung oleh gereja GP Kris Pangkal Pinang. Nah, malam hari ini kita mau sama-sama mendengar sharing dari mereka yang akan dipandu oleh saudara Yogi. Iya, oke. Sebelum kita mau mengetahui atau mengenal lebih jauh dari pelayanan Kakak Urut, kita mau perkenalan dulu nih ya, biar kita semua nih, jemaat GBIB, termasuk saya, semua kita bisa kenal lebih dekat nih dengan dua sahabat kita. Nah, buat Kakak Tekies, buatkan dirinya dulu. Nama Tekies Murid, asal dari Puncak Jaya, Mulia, Gereja Gidi, Gereja Injil Indonesia. Yang 99 saya nikah, anak dua, ya dua-dua laki-laki. Anak pertama sudah punya anak, jadi saya sudah punya cucu. Ya, itulah mungkin apa perkenalan saya. Oke, terima kasih. Yes. Selanjutnya kita mau kenalan juga nih sama Kakak. Boleh Kak dikenalin dirinya dulu. Saya Urugi Engkalim. Saya dari Papua tapi di daerah Yahukimo. Dan untuk sementara ini saya sekolah di SAPPI. Terima kasih. Boleh dong, kita mau dengar ceritanya dong, gimana sih Kakak Urugi ini bisa sampai dari jauh nih, dari tanah Papua bisa sampai ke Pulau. Sama sekali waktu itu saya sekolah di Pati di Papua, di Sentani. Terus waktu itu kami sudah naik tingkat 3. Tempat Pak Guru Renor pelayanan di sekolah kami. Dan kami sempat menerima materi dari Pak Guru Pak Renor juga. Dan setelah kami ditamatkan, setelah itu kami punya komitmen untuk melayani Tuhan. Termasuk saya juga, saya punya komitmen untuk melayani Tuhan. Dan tidak ada niat untuk cepat setelah selesai terus langsung lanjut kuliah. Dan waktu saya punya komitmen untuk pelayanan, dan saya sudah pergi pelayanan 1 tahun. Tetapi waktu itu sempat membangun komunikasi hubungan dengan Pak Guru Renor, dan Bapak juga, kami juga sudah saling komunikasi. Dan waktu itu juga saya dibantu, didoakan sama Pak Renor untuk saya melayani. Jadi setelah saya melayani, saya tetap diperhatikan, dipantau dari Pak Renor itu sendiri. Dan saya tidak tahu dari gereja mana saya itu sedang diperhatikan, tapi saya hanya tahu Pak Guru. Dan waktu itu saya pelayanan 1 tahun di daerah Mamberamo, itu adalah masuk di Kabupaten Mamberamo saya. Dan setelah pelayanan di sana 1 tahun, dan waktu itu juga saya sudah disiapkan untuk menikah. Tapi saya bilang saya harus tunggu Pak Guru, karena saya itu sedang diperhatikan. Jadi setelah itu Pak Guru mereka pergi lihat saya di sana,
uh, karena kami ada acara Natal, terus mereka lihat bagaimana mereka lihat pelayanan saya, baru saya sampaikan sama Pak Guru, Pak, saya mau menikah karena orang tua sudah saya didesak untuk menikah, saya sampaikan itu. Dan harapan saya menikah itu adalah untuk melanjutkan terus pelayanan. Tapi Pak Guru waktu itu sempat sampaikan bahwa kamu masih muda, kamu harus sekolah. Itu dan Bapak sempat sampaikan harus gumulkan. Kalau misalnya kuliahnya di Papua, boleh menikah. Tapi kalau misalnya keluar Pulau Jawa, tidak boleh. Itu pergumulan saya waktu itu. Dan saya gumulkan, dan waktu itu saya hampir mau menikah, tapi karena saya punya niat besar untuk kuliah dan untuk mau kuliah. Jadi saya dari situ mengambil komitmen, keputusan untuk kuliah. Saya tinggalkan tempat pelayanan dan keluar ke kota, tinggal bersama dengan Pak Guru, Ibu di Sentani. Setelah itu saya, karena ada formulir yang dikirim ke Pak Guru untuk tempat di mana saya sekolah di sini, di SKPI, akhirnya saya memilih untuk masuk di sini karena saya melihat ini mungkin masuk lagi ke motivasi itu ya, motivasi kenapa saya harus lanjut sekolah itu. Jadi kenapa saya harus lanjut sekolah sesuai dengan tempat pelayanan saya, karena sekolah ini sangat cocok untuk tempat pedesaan. Yaitu jadi itu salah satu yang mendorong saya untuk sekolah itu. Bagaimana bisa keluar ke Jawa adalah lewat Pak Guru itu. Jadi sebenarnya saya itu sebenarnya mau menikah itu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Kakak Gurugi. Jadi sebenarnya sudah mau menikah, tapi akhirnya memutuskan tetap melanjutkan sekolah di Pulau Jawa ya? Ya, betul. Luar biasa Kakak Gurugi. Terima kasih Kakak Gurugi. Nah, selanjutnya kita juga mau dengar dong cerita dari Kakak Tekies dari asalnya dulu dari Puncak Jaya ya, dari Puncak Jaya sampai ke Pulau Jawa juga nih, sekolah di Pulau Jawa. Silakan Kakak Tekies. Sebelum menikah saya sudah selesai Alkitab bahasa daerah studi mulia tahun 97. Baru mulai dari situ sampai tahun 2011 itu, berapa tahun itu saya pelayanan. Bagian pelayanan pemuda di gereja-gereja di kampung-kampung, di desa-desa. Namun saya juga tahu saya tidak ada yang melayar sekolah SD, SMP, dan bahasa Indonesia juga tidak tahu. Saya tahu, dan orang tua juga tahu, maka mereka tidak bisa rekomendasi untuk masuk takin. Tapi mungkin ada orang yang kasih rekomendasi untuk mencoba masuk di takin. Saya datang bukan pemikiran saya itu bahasa Indonesia memang tidak tahu, maka saya datang di Stakin. Tidak ada yang bicara selamat pagi, selamat malam, bagaimana pun nggak ada. Pertama saya bertemu waktu itu kepala sekolahnya Pak Yanto. Jadi Pak Yanto tanya-tanya, tidak ada yang jawab. Gimana dia bilang? Jadi dia bilang, kamu bawa rekomendasi kan? Tidak, ya saya bawa rekomendasi. Biasanya bagaimana? Ya saya itu begini-begini, saya tidak sekolah baik. Hanya ya saya itu orang yang isi begini-begini. Saya jelaskan kejujuran saya. Baru dia bilang, kalau begitu kamu sudah datang, jadi kamu ikut. Kalau salah kamu pulang. Oke, saya terima. Ternyata kami tes, saya lulus, terima di Stakin. Walaupun saya bahasa Indonesia sedikit pun belum tahu, tapi diterima di Stakin. Dari situlah
belajar bahasa Indonesia yang sedikit-sedikit belajar, dan dari situlah yang ketemu Pak Renol. Dari situ saya rasa mungkin memang dosen-dosen juga ada, tapi Pak Renol itu mengajar di kelas atau kasih keterangan atau main-main di mana itu mungkin rasanya beda. Jadi kami tetap dekat dengan Pak Renol itu luar biasa waktu saya dengan Rugi angkatan sama-sama dengan saya. Waktu dia pulang kami menangis. Kami sampai bawa ke airport. Itu kan kami di pribadi kami itu Pak Renol itu seperti bapak, seperti orang tua yang dekat meninggal, mungkin apa rasa sedihnya apa begitu rasanya. Jadi dari situ yang kami kenal betul. Saya dekat dengan Pak Renol. Ya saat selesai 2015 kembali pelayanan ke Putrajaya pun saya tetap ingat dia. Pada tahun 2017 kami adakan pemuda Natal pemuda itu berapa kelas kami gabungan satu tempat. Kami minta materi untuk guru Pak Renol bawa materi ke sana. Jadi tahun 2017 itu dia bawa materi kepemimpinan ke Putrajaya, langsung dia bawa dengan pemulir. Baru saya coba isi bagaimana, hasilnya masih kacau balau juga, jadi tidak bisa. Akhirnya Pak Guru panggil saya mungkin 5 bulan, 8 bulan saya bersama-sama dengan Pak Guru di Stakin. Selama berapa bulan di situ, di situlah yang coba pertama kami dia kasih formulir untuk masuk tahap, tapi jatuh. Terus Pak Guru tanya bagaimana, mau ingin lagi kuliah di luar atau gimana? Ya mau ingin, tapi ya mau di mana saya belum tahu. Kuliahnya di Jawa itu STDN gimana saya belum tahu. Maka dia tunjuk salah satunya di sini dia sebut, mana kamu pilih. Oke, saya sudah salah, maka saya pilih 3. Ya, dia ambil formulir 3, saya isi, saya terima. Cuman biayanya sangat tinggi. Ya, 1 bulan 950. Jadi Bapak mampukah tidak, dia tanya. Saya tidak ada yang jawab. Bagaimana orang tua tidak mampu? So, per bulan 950 ini uang mana saya membayar? Saya tidak bilang apa-apa. Maka Pak Guru sarankan bahwa ya berapa hari ini saya kasih waktu untuk berdoa. Mungkin Tuhan buka jalan. Ya, berapa hari saya berdoa, pasti Tuhan buka jalan. Tuhan satu jemaat yang tergerak hati untuk membiayai saya, yaitu gereja yang di Pangangginan. Saya sangat bersyukur. Dari situ yang sampai berapa tahun saya boleh ada di sini, dan juga pengguru itu salah satu menolong saya, memberikan motivasi, memberikan dorongan untuk, memang saya sudah umurnya tua, tetapi berusaha sampai detik ini saya boleh ada, dan perkuliahan bagaimanapun tetap saya berjuang. Ya, dan perjalanan dari Jayapura Batu itu pertama kali saya tidak tahu pesawat besar itu naiknya seperti apa, bagaimana mobilnya, kota itu bagaimana, saya tidak tahu kota. Pertama kali tidak ada yang ini, saya berat, hatinya berat bagaimana.
ke sana ini bagaimana? Pikir-pikir, tapi ya coba aja. Saya naik pakai apa saja telepon, sudah kemana? Oh dari sini sampai di Batu malam-malam saya tiba. Jam 8 saya masuk di asrama. Jadi saya datang dari mana belum tidak ada. Datang dari timur marah. Di mana saya datang? Sampai 1 tahun. Terima kasih. Sekarang nih kita juga pengen tahu nih sebetulnya apa sih yang mendorong dari KKTKIS ini akhirnya memutuskan, oh tetap nih aku mau pelayanan ke tetap mau sekolah ke Pulau Jawa nih, melanjutkan sekolah Pulau Jawa. Apa sih yang mendorong atau yang memotivasi KKTKIS akhirnya memutuskan melanjutkan sekolah di STT ini di Pulau Jawa? Yang pertama itu orang tua rekomendasi untuk apa? Kalau mau lanjut STT, kamu masuk di apa? STT Gidi. Tapi saya bilang saya tidak mau masuk di STT Gidi. STT Gidi itu sama dengan Staki. Yang halaman yang sama, lembaga yang sama. Jadi berapa tahun saya tetap di situ. STT Gidi juga sama halaman yang sama, saya tidak mau. Kalau saya mau masuk mau lanjut sekolah itu harus di luar dari Papua. Tetapi tidak ada yang pemikiran di luar Papua itu sekolahnya begini, biayanya begini. Itu tidak sama sekali saya tidak pikir karena belum tahu. Jadi tadi saya ceritakan itu semuanya ya memang itu yang hal yang membuka Tuhan yang membuka jalan untuk saya bisa di Jawa. Jadi memang sebelum saya ke sini, saya berdoa di Takin bersama-sama dengan Pak Guru, di mana kekurangan kelemahan bahasa Indonesia saya itu memang saya sudah tahu. Jadi saya masih bertahan sampai saat ini. Salah satunya saya berdoa saya ke sana itu memang bahasa Indonesia kurang. Tapi saya ke sana tidak ada yang pulang kecuali dosen atau ya dosen-dosen yang memutuskan untuk dikeluarkan dari kampus atau sekolah baru saya bisa kembali. Tapi kalau tidak ada itu mau dan tidak saya tetap belajar di sana. Itu yang keputusan saya dari Stakin bersama-sama dengan Pak Reno. Jadi ya itulah yang saya masih ingat banyak tantangan yang saya alami ada di sini, mungkin keluarga yang meninggal atau bagaimana banyak tantangan yang saya hadapi. Tapi saya selalu ingat apa yang saya memutuskan atau saya doa itu yang saya membuat saya bertahan di tempat ini sampai. Yes. Ya. Mungkin kamu bisa ceritakan itu apa? Kenapa kamu yang memotivasi kamu untuk datang studi di I3 itu kan pasti berangkat dari satu kerinduan karena kamu melihat kondisi pendidikan di kampungmu seperti apa. Ya, terima kasih. Yang itu saya tadi saya bilang tahun 1997 selesai, saya pelayanan tidak bisa pindah-pindah. Saya tetap pelayanan di satu daerah, satu tempat di situ, berapa gereja di situ. Jadi saya tahu anak-anaknya dan pendidikannya itu memang tahu. Tapi berapa tahun itu pemikiran saya ini mungkin ilmunya kurang atau gimana, saya belum memahami harusnya begini itu sama sekali belum. Selesai dari Stakin saya ke sana, memang tahun 2000 itu itu kerusuhan besar Papua Merdeka, Veteran Bintang Kejora yang seluruh Papua yang itu. Mulai dari situ sekolah-sekolah di desa-desa di kampung-kampung itu bakar semua. Mereka pikir itu kami sudah merdeka. Maka
di rumah kah, sekolah kah, pokoknya di desa-desa sekitar itu bakar semua. Sampai sekarang belum ada SD, belum ada sekolah di sana. Dan orang tua yang masih bertahan itu di gereja biasa setiap pagi mereka mengajar sekolah buta huruf. Buta huruf orang misionaris yang mereka bawa buta huruf dulu, orang tua belajar pakai buta huruf itu bahasa daerah. Jadi mereka bertahankan itu, dan pendidikan pemerintah yang buka di desa-desa bakar semua. Sampai sekarang belum ada sekolah di desa-desa di kampung saya, bakar semua. Terus pendidikan di gereja buta huruf ini tidak ada yang tidak berlaku lagi. Maka di gereja-gereja pun tidak ada yang mengajar anak-anak buta huruf bahasa daerah, tidak ada. Maka berapa generasi ini sampai anak masih muda lah. Berapa tahun 2017, kelahiran 2017, bukan 17, maaf. Tahun 2000 sampai sekarang ini, berapa generasi ini sama sekali belum ada sekolah. Masih buta, sampai anak yang ada anak 2, 3, 4 itu tidak ada yang tidak tahu ABC, masih buta. Ya, itu yang membuat saya tergerak hati mulai buka pikiran, buka wawasan bagaimana saya harus di kampung atau desa saya harus gimana. Pikir-pikir ternyata saya memutuskan saya ini untuk membuka atau yayasan atau sekolah di kampung supaya anak-anak generasi sekarang ini bisa selamat. Itu yang memotivasi TKS untuk kuliah di I3 itu karena ingin membangun sekolah di kampung ya? Ya. Itu saya motivasi saya itu memang itu. Dan saya juga saya ke sini tuh belum mengerti. Artinya saya sih masuk di teologi. Maka saya datang ke sini, mereka arahkan masuk ke misi. Ini misi itu apa? Saya kurang mengerti juga. Lama-kelamaan, berapa 2-3 bulan kemudian mereka jelaskan misi itu artinya begini, pelayanannya begini. Oh, dari situlah yang saya buka pemikiran saya itu buka dari situ. Jadi motivasi saya sekarang saya harus ada itu, ya saya harus buka sekolah supaya anak-anak di kampung bisa selamat lewat pendidikan. Terima kasih Kakak Tekies. Sekarang kita juga mau dengar cerita dari Kakak Urugi nih. Apa sih yang akhirnya mendorong atau memotivasi Kakak Urugi ini buat kuliah lagi di STT nih, yang tadinya kan sudah mau menikah kan, kesah, terus disakin, terus mau kuliah. Akhirnya katanya Mas mau nikah, tunggu Bapak guru dulu ya katanya. Keputusan. Nah, akhirnya tetap lanjut kuliah di STT nih. Waktu itu sempat saya pikirkan cukup kalau untuk menggembalakan atau melayani Tuhan itu materi cukup di Staking. Karena kami memang benar-benar diperlengkapi untuk menjadi gembala. Itu saya sangat setuju itu dan punya hati untuk tetap melayani Tuhan. Dan waktu itu pikirannya itu untuk apa lanjut? Yang penting pelayanan itu yang selalu terlintas di pikiran. Dan saya waktu itu langsung lanjutkan juga saya tolak itu, harus pelayanan dulu itu. Lalu setelah itu waktu Bapak ke tempat pelayanan saya, terus kami kembali ke Sentani juga itu formulirnya itu sempat ditawarkan untuk masuk di STTII di Jakarta. Lalu di sini juga. Jadi waktu itu karena pikiran saya adalah mengenai
bagaimana cara menyampaikan firman Tuhan itu saya sudah tahu dari Sakin. Jadi kalau memilih lagi di STPI itu saya pikir itu nanti double itu. Lalu melihat formulir yang dikirim untuk SAPPI ini adalah sangat menolong untuk jemaat pedesaan. Dalam hal karena kebanyakan hamba Tuhan di kampung itu mengharapkan jemaat untuk menerima persembahan. Tetapi juga jemaat itu mereka tidak bisa menyumbangkan ekonomi mereka. Itu adalah salah satu persoalan terbesar. Sehingga ketika memberikan rekomendasi itu saya sangat setuju memilih SAPPI. Karena SAPPI ini bukan hanya memperlengkapi seorang hamba Tuhan itu bagaimana dia bekerja dalam pelayanan untuk memperlengkapi dirinya dalam pelayanan, tapi hamba Tuhan itu juga adalah memberikan memperlengkapi jemaat itu bagaimana cara mereka bisa menyumbangkan ekonominya. Ya, itu yang memang saya telah diberi formulir di sini, saya sangat setuju itu. Itu yang mendorong saya, dan sampai hari ini saya pikirkan itu juga adalah kalau Alkitab itu di dalam firman Tuhan itu dia berbicara mengenai semua bagaimana cara memelihara ternak babi, bagaimana cara memelihara anggur, bagaimana cara mengelola kebun, bagaimana cara menghitung uang. Berarti sebenarnya itu hal yang penting untuk mengajarkan kepada jemaat. Ya, itu yang mendorong saya. Jadi sampai hari ini juga saya punya hati besar itu adalah modal yang saya terima dari sini. Sekalipun tidak banyak yang saya akan sampaikan, tapi sedikit mempengaruhi jemaat kalau memang Tuhan izinkan saya melayani. Saya mempengaruhi jemaat untuk bagaimana mereka mandiri, mengembangkan ekonomi mereka, dan juga mereka bisa menyekolahkan anak-anak mereka atau juga dengan untuk hal lain. Ya, itulah yang memotivasi saya, karena yang kedua itu latar belakangnya adalah kami orang Papua itu kaya, dan kalau mengusahakan sendiri kita mempengaruhi jemaat, mereka sebenarnya harus kaya, mereka harus mandiri, tapi tidak seperti itu. Ya, itu yang mendorong saya. Jadi saya memilih SAPPI itu, dan itu hati saya untuk ke depan juga. Terima kasih. Iya, terima kasih nih buat Kakak Urugi sama Kakak Tekias nih buat sharingnya. Dua-duanya punya ini ya, motivasi yang bagus banget nih kalau menurut saya nih ya. Tujuannya udah baik banget. Kakak Urugi buat pemberdayaan masyarakat di Papua lagi di daerahnya. Kakak Tekias juga buat meningkatkan pendidikan di daerahnya juga ya. Wah, ini luar biasa nih. Kalau sekarang kan Kakak Tekias ini udah di semester 6 ya, benar ya? Iya, ya. Tuh. Kalau Kakak Urugi? Saya sudah selesai. Sudah selesai. Nah, Sudah selesai skripsi, mau masuk ladang praktek 1 tahun ya? Iya, praktek tahun. ini apa sih setelah lulus nanti nih, pas benar-benar udah selesai dari SAPP ini, rencananya apa nih setelah itu? Rencana dari sekolah ini saya sudah sempat sharingkan ke Pak Guru juga, adalah rencana membuka lapangan kerja dengan mungkin ya pengetahuan yang saya terima mungkin itu terbatas, tapi di mana tetap terlibat dalam pelayanan, tetapi tetap membuka lapangan, bukan lapangan kerja tapi tempat pelatihan atau tempat memperlengkapi orang-orang. Sekaligus di situ adalah memperdayakan. Jadi punya rencana besar adalah punya lahan sendiri, punya berbagai macam usaha, misalnya mengenai bagaimana cara berternak yang baik itu perikanan atau juga ungkas atau juga perikanan. Terus dari itu juga mengenai pertanian. Jadi di salah satu lokasi itu menghadirkan atau mengadakan yang begitu, atau bagaimana cara membuat produk. Jadi disitulah tempat
jemaat yang dilayani ataupun juga jemaat sekitar itu mereka datang belajar di situ. Jadi bukan hanya diperlengkapi dengan materi dan juga mengenai jasmani, tapi itu akan diperkuat dengan firman Tuhan. Supaya mereka belajar pentingnya Alkitab itu dengan firman Tuhan itu dengan jasmani itu yang sedang dipikirkannya itu. Misi yang holistik. Ibu, iya betul, holistik. Jadi saya disarankan sama beliau juga Pak Feno juga bahwa yang penting punya tujuan jelas dan goalnya seperti apa. Dan saya memang orang belum bisa untuk memikirkan tujuannya seperti apa. Kalau untuk kerja di lapangan, saya itu suka-suka kerja, tapi sampai tujuannya seperti apa itu, dan saya belum bisa. Akhirnya Pak Renan bilang, untuk begitu nanti kita akan pikirkan sama-sama. Saya punya hati besar di situ. Ya, terima kasih. Jadi rencananya itu kembali ke Papua ya untuk membuka tempat pelatihan atau pemberdayaan masyarakat di Papua sana ya? Iya, betul. Oke, terima kasih sharingnya Kakak Urugi. Nah, kalau Kakak Tekias nih, rencana setelah lulus apa nih? Jadi tetap kembali ke Papua. Terus yang untuk membangun sekolah ini dengan orang tua, Bapak Ketua Gelatis, Ketua Wilayah dan pimpinan gereja kemarin liburan kemarin saya sering sama mereka, kamu selesai rencananya bagaimana, saya jelaskan semua. Tapi masih berbicara tempatnya, karena kalau saya buat membuka sekolah atau lembaga untuk mendidik anak-anak mungkin desa itu mungkin ada kekurangan juga. Maka saya pikirkan harus di tempat yang mungkin barang alat-alat untuk menggunakan bagaimana mungkin mudahnya di mana itu harusnya kota dekat. Jadi saya sedang berdoa dan beberapa batuan saya sudah seringkan itu sama-sama berdoa. Jadi mereka juga dukung, mereka juga sama-sama berdoa, dan mereka orang tua ini buka penginjilan di Pawe di mana mereka banyak membuka penginjilan, tapi mengenai pendidikan ini mereka belum tekankan. Maka mereka saya sering sama mereka mengerti betul. Jadi kami berdoa mungkin kami membuka lembaga itu di Wamena atau di Sentani atau kalau di Mulia ya untuk membawa bagaimana itu mungkin sulit karena semua pesawat itu yang masih bergumul. Mungkin Tuhan memutuskan lembaga ini harus buka di mana itu, mungkin kami masih sedang bergumul. Terima kasih. Berarti rencana setelah lulusnya ini Kakak Tekias akan membuka lembaga pendidikan ya di Papua. Cuma masih digumulkan lokasinya di mana. Oke, terima kasih Kakak Tekias buat sharingnya. Nah, terakhir nih buat Kakak Urugi sama Kakak Tekias, boleh di-sharing bareng dong ke kita, apa sih pokok doa yang mau didoakan biar kita sama-sama bisa mendoakan buat pelayanan Kakak Tekias, pelayanan Kakak Urugi. Boleh dari Kakak Tekias dulu, di-sharingkan apa yang ingin didoakan. Ya, terima kasih. Untuk sementara ini saya berdoa itu, ya ini kan belum selesai. Jadi sekarang ini sedang nyusun skripsi dan kuliah juga padat, dan keluarga juga di sana mungkin di desa, jadi jarang telepon, mungkin keadaannya bagaimana belum tahu, tapi ya itulah yang Tuhan tetap jaga, saya tetap berdoa saja. Itu pertama. Yang kedua, tadi ceritakan tentang pendidikan, itu kan visi saya harus cara bagaimana
mimpi saya itu bisa selesai, memang banyak faktor-faktor yang untuk harus harus dilengkapi atau harus kerjakan. Jadi ya itu yang saya berdoa, mungkin ya memang saya sebagai manusia memang banyak keterbatasan atau jadi itu yang saya tetap bergumul, mungkin Tuhan buka jalan. Saya tidak pikirkan Andri ya modalnya di mana, yang ya, tenaganya seperti apa, itu saya tidak pikirkan, hanya saya berdoa saja, mungkin Tuhan buka jalan. Bagaimana, tapi itu yang saya berdoa. Ya itu mengenai visi saya atau ya itu seperti itu, dan Tuhan memutuskan mungkin tempat ini, kalau Tuhan inginkan tetap di Puncak Jaya, ya Puncak Jaya. Kalau kemarin saya orang tua mantan ketua wilayah, dia arahkan saya punya tanah yang besar itu di Wamena, jadi kita buka sekolah di Wamena di tanah saya. Tapi kalau itu Tuhan inginkan ya itu. Tapi ada orang tua satu lagi, tunggu, kita banyak orang itu ada di Jayapura, jadi anak-anak itu mungkin kita bisa bawa di sini, kita buka tempat atau gimana, baru kita anak-anak memberamu penginjilan, kita buka banyak anak-anak yang tidak ada yang perhatikan. Jadi kita bisa usahakan anak-anak itu bawa masuk di lembaga kami. Jadi kita buka aja di sini. Ya, ini mungkin pemikiran banyak di Puncak atau di Wamena atau di Jayapura ini. Saya sedang berdoa, tolong doakan, mungkin Tuhan memutuskan di mana. Mungkin tenaga juga masih butuh. Naga siapa yang mengajar, siapa yang itu belum pikirkan juga, tapi tetap berdoa. Ya, terima kasih. Terima kasih Kakak Tekies. Kalau Kakak Urugi, apa nih pokok doa yang disampaikan yang biar kita doakan bersama? Yang pertama, tolong doakan untuk saya sudah selesai dari sini. Jadi kalau minggu depan ini ada sponsor kejayasan yang pegang kami untuk pergi pelayanan, itu akan datang, berarti minggu depan kami sudah berangkat. Jadi tolong doakan, dan ini masuk dalam pelayanan 1 tahun. Jadi kami akan ke Jayapura, dari Jayapura ke Yahukimo di kabupaten saya, baru nanti di situ akan 3 bulan, lalu akan lanjut masuk di pedalaman. Jadi pedalaman itu kami akan 9 bulan. Yang kedua itu, tolong berdoa juga untuk mengenai apa yang sudah saya seringkan mengenai pemberdayaan. Dalam hal ini saya itu hati besar memikirkannya itu dan berdoa itu, dan mau mulai begitu. Dan itu memang punya harus korban tenaga, waktu, dan juga semua dana. Jadi dan itu juga harus ada hubungan jaringan kerjasama dengan semua masyarakat atau semua orang yang ada di sana. Lebih baik dari orang yang ada di sana ataupun juga dari pihak luar untuk kerjasama begitu. Dan itu memang belum pernah terpikirkan sampai ke situ. Kami pun punya hati besar untuk membuka itu. Jadi itu tolong doakan supaya Tuhan, kalau memang ini Tuhan menghendaki untuk orang-orang di sana, biar Tuhan yang membukakannya itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tolong berdoa juga untuk kesehatan saya, yang selama ini saya belum pernah sampaikan ke ibu dan bapak juga mengenai prosesnya, proses sembuhnya. Dan karena saya jarang ke dokter, jadi sekalipun
saya belum pergi ke dokter, saya juga akan masuk ke pedalaman. Jadi tolong doakan supaya untuk sementara ini belum pulih 100%. Jadi tolong doakan terus supaya Tuhan buka jalan untuk saya bisa ketemu dengan dokter lagi. Untuk telinga ya? Iya, itu. Terus juga tolong berdoa untuk keluarga. Keluarga, orang tua yang ada di kampung. Iya, ada di DKI mereka. Oke. Relasi dengan pacar nggak didoakan, Ki? Nanti. Aduh, Tekias ketawa. iya, terima kasih. Kami sementara ini relasi baik dan pacar saya pelayanan di kampungnya di Sumba dan jaringannya kurang bagus di kampung. Jadi kalau kami komunikasi mungkin pas jaringannya bagus. Dan itu kalau melalui telepon dan apa itu beda dengan ketemu langsung. Jadi biasanya dalam komunikasi itu agak-agak gini. Jadi tolong berdoa supaya tetap menjaga komitmen. Saya juga minta untuk doakan supaya Tuhan bisa menyediakan orang-orang yang hati untuk mendukung kami dalam pelayanan. Mendukung secara apa? Maksudnya dana atau? Ya, dana untuk keberangkatan ke sana. Oh, kalian berapa orang yang akan berangkat ke DKI? Kami 2 orang. 2 orang. Selama 1 tahun ya? Iya. Oke. Sip. Oke, itu saja. Terima kasih. Tuhan berkati. Berkati. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita telah mendengarkan sharing pokok doa yang disampaikan oleh Kakak Tekias dan juga Kakak Urgi. Mari bersama-sama saat ini kita mau mendukung pelayanan mereka, mendukung akan pendidikan mereka di STT melalui dukungan doa kita. Mari saat ini kita bersama-sama berdoa bagi mereka.
Wah. Viva. Alapri Yesus paguni gereja beritakan Injil Bogor. Ala nenang gua kira gini me ani ya teluka abogare kini kia be ba yeturi kira ma be kira wone te yorne ko wiang golo ko de kina ta tiro ngolo ko tige ko ko tiyo konda ni pina ni wo sa ko ti ko wa yo kira ke wa. Terima kasih gereja atau jemaat gereja beritakan Injil Bogor. Ya, saya memang belum kenal atau belum bertemu dengan jemaat, tapi saya memahami nama gereja beritakan Injil Bogor memang benar-benar menekankan Injil keselamatan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang hilang. Maka saya terima kasih dan juga selalu berdoa, mendorong, memberikan motivasi kepada saya. Memang orang tua terbatas, tidak mampu, tidak bisa apa-apa, tapi sampai berusaha sampai detik ini saya boleh ada ucapan terima kasih banyak. Terima kasih. Wah, Magni isinya alamaliki gereja beritakan Injil Bogor Belakon Yerusalem anda nenda ayak pam Yesus unuk pam sedang kenapa an sekolah SAPPR kolek dari tahun 2017 warai kuliah dulu kita tahun 2021 lama Herin hingga ke enegam berangke ain kena semban hendak pam awiran ke an sekolah kemalkulat naptop mo an sekolah panur rakyat kita yang mundur sekolah rakyat pelayanan tahun misal saat lalu golok rupet nasni isinya alamaliki an sekolah rakyat napuka tawon bate anden nendah hundak pam nasni alau nupam nawe yesu nupam temda homen ini mudah nupam dan kenapa. Wah. Shalom, Bapak Ibu, jemaat beritakan Injil Bogor, sebagai anak-anak Tuhan yang telah mendukung saya selama dari tahun 2017 sampai dengan 2021, selama saya studi di SAPPI, telah mendukung dalam banyak hal, baik doa, daya, dana, untuk berlangsungnya studi saya di SAPPI. Oleh karena itu, kesempatan ini, saya sebagai mahasiswa yang menerima semua itu, menyampaikan banyak terima kasih, menyampaikan ucapan terima kasih pada jemaat beritakan Injil Bogor. Biarlah segala berkat yang sudah memberikan kepada saya itu akan dikembalikan kepada Bapak Ibu sekalian sesuai dengan berkat yang Tuhan sediakan bagi jemaat di gereja beritakan Injil Bogor. Juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Renol dan juga Ibu Desi, juga Yogi yang sudah meluangkan waktu, tenaga, memberikan motivasi, dorongan, nasihat, hingga sampai hari ini saya sudah selesai secara
studi atau belajar. Saya sudah selesai dan akan pergi pelayanan 1 tahun mulai dari minggu depan. Karena itu sekali lagi saya menyampaikan terima kasih dan saya mengucapkan selamat melayani kepada jemaat Beritakan Injil Bogor, terlebih khusus bidang misi yang ada di gereja Beritakan Injil Bogor. Tuhan berkati. Wah, wah, wah. Saudara, kita bersyukur boleh mendengarkan sharing dari kedua saudara kita. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan bisa memakai setiap orang untuk boleh menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita yang penuh dengan kelemahan, keterbatasan, mungkin kedua saudara kita tadi mereka mengaku mereka terbatas secara bahasa, mereka berasal dari kampung, tapi Tuhan mau pakai mereka sebagai alatnya. Di tangan Tuhan yang Maha Kuasa tidak ada yang mustahil. Karena itu mari sekali lagi saya mau mengajak setiap kita boleh menyanyikan lagu yang di awal tadi kita nyanyikan. Tuhan, inilah hidupku, kami mau serahkan hidup kami kepada Tuhan. Biar melalui hidup kami boleh menggenapi seluruh rancangan Tuhan. Lagu ini boleh menjadi doa kita. Jadikanlah kami terang-Mu ya Tuhan, menyinari dunia di sekitar kami yang masih penuh dengan kegelapan. Membawa bangsa-bangsa kepadamu. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Ini kerinduanku. Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidup kami. Kerinduan kami ya Tuhan. Tuhan boleh pakai setiap kami, boleh menggenapi rencana Tuhan di bumi ini. Kami rindu Tuhan, setiap kami boleh dipakai Tuhan, boleh menjadi alat untuk boleh menceritakan kemuliaan Tuhan. Tuhan boleh pakai setiap kami untuk boleh menjangkau jiwa-jiwa di sekeliling kami. Kami yang penuh dengan kelemahan, kami yang penuh dengan keterbatasan, tapi kami mau bawa segala kelemahan keterbatasan kami di tangan Tuhan yang penuh kuasa.
Biar Tuhan boleh pakai kami, Tuhan mampukan kami, untuk kami boleh menjadi alat-alat Tuhan, membawa terang bagi dunia di sekitar kami. Tuhan berkati kehidupan TKS, Urugi, perjalanan mereka melayani Tuhan. Mungkin mereka akan menemui banyak kesulitan, tantangan di ladang misi nanti, tapi biarlah tangan Tuhan yang boleh menuntun mereka, untuk mereka boleh studi. Tangan Tuhan yang sama juga yang akan menuntun mereka di dalam mereka melayani Tuhan nanti. Kami bersyukur untuk jam doa misi kami malam hari ini, dan kami mau mengakhirinya dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.